Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin amma ba'du. Nggih langsung mawon, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai materi kami, yaitu kajian hukum pengobatan menggunakan zat haram. Poin yang pertama yaitu pengertian berobat dan landasan pengobatan dalam Islam. Pengertian berobat menurut KBBI adalah menggunakan obat, mengobati penyakit atau minta obat, sudah diobati atau sudah mendapat obat. Kemudian menurut pendapat yang lain, yaitu menurut Muhammad Arif, bahwa obat adalah suatu bahan atau campuran bahan yang dimaksud untuk digunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit, luka atau kelainan badaniyah atau rohaniyah pada manusia atau hewan termasuk bagian tubuh manusia. Jadi kesimpulannya, berobat adalah upaya manusia untuk memulihkan kesehatannya dari gangguan penyakit tertentu. Kemudian landasan pengobatan dalam Islam yang pertama terdapat pada surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Kemudian landasan yang kedua yaitu terdapat pada Quran surah Yunus ayat 57 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh penyakit dalam dada serta petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Kemudian yang ketiga terdapat pada hadis Nabi Muhammad SAW. Ini kurang lebih ada 3 hadis ya. Yang salah satunya ini dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ata maridan aw utiya bihi ilaihi qol adhibil basa rabban nas ashfi wa anta syafi la shifaa illa shifauk shifaa wa la yughadiru saqama. Yang artinya dari Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mendatangi orang sakit atau beliau ketika dikunjungi orang, maka Nabi berdoa, lenyapkanlah kesengsaraan, ya Tuhan pemilik manusia, sembuhkanlah, dan Engkau pemberi kesembuhan kecuali dengan penyembuhanmu, satu penyembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Untuk yang lainnya bisa dibaca sendiri di makalah. Kemudian poin yang kedua yaitu jenis-jenis benda yang diharamkan dalam Islam. Yang pertama ada alkohol. Jadi alkohol adalah sebutan organik di mana kumpulan hidroksil terikat dengan atom karbon daripada kumpulan akil. Alkohol ini lazimnya digunakan dalam dunia medis sebagai obat kumur, pencuci kuman pada luka, dan alat-alat pembedahan. Kemudian yang kedua, urin atau air kencing. Nah, jadi urin ini adalah bahasa biologisnya ya. Jadi urin adalah air seni atau air kencing yang keluar dari tubuh manusia atau hewan yang merupakan cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi. Kemudian yang ketiga, darah. Darah adalah suatu cairan yang berwarna merah yang mengalir pada jasad hewan dan manusia. Kemudian yang keempat ada bangkai. Bangkai adalah sesuatu yang mati tanpa disembelih. Nah, kemudian poin yang ketiga yaitu pemetaan kondisi darurat menurut kaidah fiqhiyah. Yang pertama, kaidah yang pertama yaitu ad-daruratu tubihul mahdzurat. Jadi kemadorotan itu dapat memperbolehkan keharaman.
Jadi haram itu bisa menjadi halal, bisa menjadi boleh apabila ada kemadharatan. Kemudian yang kedua, ma'ubiha lidharurati yuqaddaru biqadariha. Jadi apa yang diperbolehkan bagi darurat maka diukur menurut kadar kemudharatannya. Kemudian dasar nas kaidah di atas adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Itu bismillahirrahmanirrahim. Laqad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaihi. Yang artinya, dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan atasmu kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Ini terdapat pada Quran surat Al-An'am ayat 119. Kemudian kriteria seseorang yang dapat dikelompokkan ke dalam keadaan darurat. Yang pertama yaitu keadaan darurat itu benar-benar terjadi. Artinya bahwa seseorang itu benar-benar dapat diduga akan kehilangan nyawa atau harta menurut pengalaman yang ada. Kemudian yang kedua, orang yang dalam keadaan darurat itu benar-benar dihadapkan pada keterpaksaan untuk melakukan yang diharamkan atau meninggalkan yang diperintahkan agama. Bahwa di sekelilingnya itu sudah tidak ada lagi yang dapat membantu menyelamatkan jiwanya kecuali yang haram tersebut. Kemudian yang ketiga, orang tersebut benar-benar dalam keadaan lemah untuk mencari sesuatu yang halal dalam menyelamatkan dirinya. Jadi kalau dia masih sanggup untuk mencari yang halal, maka keadaannya tersebut belum dapat dikatakan darurat. Kemudian yang keempat, yang dilakukan oleh orang yang berada dalam keadaan darurat tersebut tidak sampai melanggar prinsip-prinsip dasar Islam. Seperti pemeliharaan terhadap akhlak orang lain, tidak memudaratkan orang lain, dan tidak menyangkut masalah akidah. Misalnya, walaupun karena darurat zina dan murtad tetap tidak dihalalkan karena perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang benar-benar dilarang dan merupakan prinsip dasar Islam. Kemudian yang kelima, kebolehan darurat ini hanya terbatas sekedar melepaskan diri dari keadaan tersebut. Ya, misalnya jika seseorang itu sangat kelaparan dan satu-satunya yang akan dimakan itu hanya daging babi, maka yang hanya diperbolehkan untuknya adalah memakan daging babi itu sekedar untuk mempertahankan hidup, untuk mencari yang halal. Jadi hanya secukupnya saja. Kemudian yang keenam, jika keadaan yang darurat itu menyangkut penyakit, maka harus dijelaskan oleh dokter yang dapat dipercaya, baik agamanya maupun ilmunya di bidang itu, bahwa satu-satunya obat adalah yang diharamkan tersebut. Kemudian landasan hukum berobat dengan benda haram. Yang pertama, Islam itu mensyariatkan pengobatan karena ia bagian dari perlindungan dan perawatan kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga ad-daruriyat al-khams. Kemudian yang kedua, dalam ikhtiar mencari kesembuhan wajib menggunakan metode pengobatan yang tidak melanggar syariat. Kemudian yang ketiga, obat yang digunakan untuk kepentingan pengobatan wajib menggunakan bahan yang suci dan halal. Kemudian yang keempat, penggunaan bahan najis atau haram dalam obat-obatan itu hukumnya haram. Kemudian yang kelima, penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan itu hukumnya haram kecuali dengan memenuhi syarat. Nah, syaratnya ini yang pertama, digunakan pada kondisi keterpaksaan atau darurat.
yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat, yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari. Kemudian syarat yang kedua yaitu belum ditemukan bahan yang halal dan suci. Kemudian yang ketiga adanya rekomendasi para medis yang kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal. Kemudian yang keenam, landasan yang keenam yaitu penggunaan obat yang berbahan najis atau haram. Itu untuk pengobatan luar hukumnya boleh dengan syarat dilakukan pensucian. Nah, terkait dengan hukum berobat dengan benda haram sendiri, ada pendapat yang mengharamkan seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada pula yang membolehkan seperti ulama Hanafiyah, kemudian ada pula yang membolehkan dalam keadaan darurat seperti Yusuf al-Qardawi, dan ada pula yang memakruhkannya. Di sini dicukupkan dengan menjelaskan pendapat yang rajih atau kuat, yakni yang menyatakan bahwa berobat memanfaatkan benda najis dan haram itu hukumnya makruh, bukan haram. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.